Iki. Mas Akil untuk memimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Pagi hari ini kemarin kan sudah membahas materi tentang rukun sholat, dan sekarang kita akan membahas tentang umroh dan haji. Apakah anak-anak di sini ada yang ingin naik haji? Nah, kalau ingin berarti kita harus belajar tata cara haji. Masa Kak pergi ke sana? Punya tahu tapi nggak punya duit. Tuh, aku dulu berarti. Aku saja ya. Ada yang tahu nggak di sini perbedaan apa itu umroh dan haji? Belum ada yang tahu ya? Nah, yang pertama di sini ada pengertian tentang haji. Boleh minta tolong Mas Askar untuk membaca? Ya Bu, haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian ibadah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tahlil pada waktu tertentu. Itu kan Bu. Ya Bu. Ya, jadi ini adalah berkunjung ke Baitullah untuk ibadah, bukan untuk selfie-selfie ya. Jadi haji ini dilakukan pada waktu tertentu. Nah, apa sih bedanya dengan umroh? Boleh kita baca Mbak Irma? Yang dilakukan adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian ibadah sebagai ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan melakukan ibadah silaturahmi tertentu. Terima kasih Mbak Irma. Nah, kalau umroh itu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian ibadah, tapi bisa dilakukan kapan saja. Itu bedanya umroh dan haji. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada rukun haji. Apa saja sih rukun haji itu? Ayo boleh minta tolong Mas Diki untuk bacanya. Rukun haji ada 6. Yang pertama niat ihram, yang kedua yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, kemudian tahallul dan yang terakhir. Ya, terima kasih Mas Diki. Dan selanjutnya yaitu rukun umroh. Nah, boleh minta tolong Mas Eka. Apa yang pertama niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tahlil. Terima kasih Mas Eka. Nah, selanjutnya di sini karena tadi sudah tahu ya penjelasan dan perbedaan umroh dan haji. Di sini ada video. Disimak ya, nanti soalnya akan Ibu beri tugas setelah itu. Masukkan dulu. Oke. Masukkan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Mimin akan membahas tentang tata cara haji dan umroh. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah makruh. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah di Mekah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ibadah haji hanya dilakukan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah dan merupakan wujud dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sih tata cara ibadah haji yang benar agar ibadah haji kita tidak sia-sia? Disimak penjelasannya. Yang pertama, berihram. Sebelum berihram, kita disunahkan untuk memotong rambut supaya rapi, memotong kuku, nanti sunah ihram, berwudu, memakai mobil wajibnya, menyuci rambut dan sebagainya. Kemudian membaca niat haji. Niatnya yaitu
panduan helai kain putih yang tidak berjahit. Satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan. Untuk wanita berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Tidak boleh memakai cadar atau memakai sarung tangan. Tanggal 8 Zulhijjah, rombongan jamaah haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Sebelum berangkat, mereka membaca talbiyah 3 kali. Kemudian meneruskan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, duduk di Padang Arafah. Setelah sampai di Padang Arafah, kita menunggu waktu wukuf, yaitu tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat waktu wukuf inilah inti dan kunci ibadah haji. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Setelah jamaah menunaikan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Muzdalifah dilakukan setelah terbenam matahari. Waktu maghrib yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Pada waktu tiba di Muzdalifah, mereka harus mencari dan mengumpulkan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumroh Aqobah pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Untuk selanjutnya, mereka melempar jumroh pada hari Tasik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan batunya itu dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil itu untuk melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan ketiga jumrohnya yaitu jumroh ular, jumroh musfa, dan jumroh Aqobah yang dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina sesudah terbit matahari. Para jamaah segera melempar jumroh Aqobah 7 kali lemparan, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillah dan Allahu Akbar. Yang kelima, tawaf ifadah. Adapun tata cara tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian tawaf harus dilakukan di Masjidil Haram dan tidak boleh di luar Masjidil Haram. Cara melaksanakannya yaitu mulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat tawaf ifadah yang melafalkan nawaitu at-tawafu lillahi ta'ala ajatan fi qadus sab'ata aswad lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jalur Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keenam, mengerjakan sa'i. Setelah selesai tawaf ifadah, jamaah haji selanjutnya mengerjakan sa'i yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah semua rukun haji dikerjakan, maka sebagai berikutnya adalah tahallul. Tahallul ialah menggunting rambut paling sedikit 3 helai dan disunahkan dicukur seluruhnya bagi pria. Bagi wanita cukup menggunting 3 helai saja. Setelah semuanya telah dilaksanakan, kemudian jamaah haji pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, itulah tata cara haji dan umroh yang baik dan benar. Dari minum sekian, sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah Ibu tampilkan tentang tata cara rukun umroh dan haji. Nah, sekarang apa sih hikmah dari umroh dan haji? Oh ya, ini dulu. Di dalam umroh dan haji itu ada bacaan yang populer yaitu bacaan takbir. Dia adalah untuk memenuhi panggilan Allah SWT melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, takbir adalah sebuah pernyataan seorang. Ini dibaca ketika sudah niat di dalam dan dibacanya itu pas perjalanan. Arabnya Arabnya kita dibaca bersama ya. Baca takbirnya. Yang 1, 2, 3. Kembalikan. Coba dari sana untuk membacakan
Detailnya sama maju. Di sini berarti hikmah urang dan haji yang pertama itu untuk menyucikan diri dan menyempurnakan kesatuan umat Islam sekaligus bisa menambah ketakwaan dan kita juga bisa mendapatkan pahala yang besar. Nah di sini bukunya tugas kelompok. Di sini nantinya cepet-cepetan menempelkan rukun haji ya. Nanti kelompok yang paling terakhir, tapi ini cepet-cepetannya harus benar kan salahnya sama aja. Nah yang paling akhir atau jadi dia kalah dan harus remedi. Dia itu dia nanti disuruh kelompoknya untuk melakukan simulasi bawah. Nanti bisa